teman-teman muda. Saat ini kamu sedang menyaksikan Sum'a Talk, salah satu program dakwah digital yang diinisiasi oleh Ma'arif Institute. Teman-teman muda, perkenalkan saya Rosa, dan pada hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mbak Lydia, Mbak Rizka, dan Mbak Tuti. Mungkin kita bisa perkenalan dulu. Aku mulai dari Mbak Lydia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Kandoangko. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu institut keagamaan negeri di Manado. Jadi saya mengajar di sana, mengajar sosiologi gender, dan sehari-hari juga saya sering mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan juga berkaitan dengan anak. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Salam kenal. Mbak Rizka, Ya. silakan. Halo Kak Rosa, selamat pagi Mbak Tuti, Mbak Lydia, dan penonton Ma'arif Institute. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Abner, saya seorang mahasiswa S2 di London School, jurusan Corporate Communication. Saya sudah menikah, jalan 8 tahun, saya juga sudah dikaruniai satu putri, umurnya 7 tahun. Kesibukan saya saat ini, selain menjadi ibu dan mahasiswa, saya full-time bekerja. Saya bekerja di media YouTube bernama Cokro TV dan organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan intoleransi, kaum minoritas, perempuan, disabilitas, anak, melawan disinformasi dengan membuat konten-konten setiap harinya di Gerakan Peace. Sebenarnya kalau ngomongin pekerjaan masih banyak lagi yang saya kerjakan, tapi mainly job saya tuh ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka, salam kenal. Silakan Mbak Tuti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Saya Tuti Queen, kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai blogger, kemudian juga saya sebagai pengajar Canva, kreator Canva, dan kreator Pinterest Indonesia. Jadi sehari-harinya itu kesibukan masih membuat konten dan konten, seperti itu. Baik, terima kasih ketiga narasumber kami pada hari ini yang sudah memperkenalkan dirinya. Mungkin kita langsung aja ya, hari ini kita ingin membahas mengenai sebuah topik yang akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik itu di sosial media maupun di keseharian kita, begitu ya. Nah, yang pertama, kita ingin membahas mengenai child free. Ini adalah topik utama kita pada hari ini. Jadi sedikit aku sampaikan bahwa child free itu merupakan sebuah keputusan untuk sepasang suami istri ketika sudah menikah, tapi mereka memutuskan untuk tidak ingin punya anak. Tapi hal ini di Indonesia hingga pada saat ini masih dianggap tabu begitu. Mungkin untuk pertama-tama saya ingin bertanya ke Mbak Lydia. Mbak Lydia, halo Mbak. Halo Mbak Rosa. Ya, jadi aku mau tanya nih ke Mbak Lydia, apa sih pandangan Mbak Lydia mengenai child free itu sendiri? Jadi mengenai child free, sekarang lagi panas child free hanya karena satu komentar dari seorang influencer. Dan sekarang kita mau bahas child free. Sebenarnya ketika membahas child free itu harus bisa juga ya, harus clearkan dengan istilah childless. Karena kalau child free seperti tadi Mbak Rosa bilang bahwa child free ketika kita sudah memutuskan secara sadar untuk menunda memiliki anak ataupun memilih untuk tidak memiliki anak begitu. Dan childless itu kan adalah suatu kondisi kalau misalnya sebuah keluarga pengen banget punya anak tapi kondisi yang tidak memungkinkan baik dari perempuannya, dari istrinya ataupun dari laki-lakinya, dari suaminya karena masalah biologis ataupun hormonal gitu. Nah, apa sih tanggapan saya sekarang soal child free? Menurut saya itu isu yang tidak kaku. Jadi misalnya orang memilih child free. Memang ada orang yang mengatakan bahwa besok-besok dia akan jadi nggak child free kok nanti. Child free itu tidak berlaku selamanya ya. Tidak selamanya orang memilih child free. Tapi ada juga orang yang akan selamanya memilih child free. Tergantung dengan konteks dan pilihan dia. Karena pasti banyak faktor internal dan juga faktor eksternal kenapa orang memilih child free. Nah, child free kan merupakan sebuah kondisi nih teman-teman.
Kalau misalnya kita child free, tentu bukan karena proses yang langsung saja terjadi. Ada banyak pertimbangan sebelum menikah dan ada banyak pertimbangan yang terjadi setelah menikah dan pada akhirnya memutuskan child free. Kalau misalnya, bisa saya share misalnya, ada sebagian orang yang memutuskan child free karena kondisi di mana mereka ada prioritas yang lain. Karena memiliki pemahaman lebih dulu bahwa menikah bukan harus memiliki anak. Meskipun sebagian besar masyarakat memikirkan bahwa ketika kita menikah, pasti inginnya punya anak. Tidak salah itu dan tidak ada salahnya juga untuk memiliki anak dan tidak salahnya juga untuk memilih untuk tidak memiliki anak. Dan itu semua adalah hak manusia, hak asasi manusia. Nah, child free misalnya nih ya, tadi soal prioritas. Ada pilihan yang mana mau mengejar karir, mau menuntut ilmu dalam hal ini. Kalau misalnya saya mau memiliki anak, bagaimana saya mau mengurus anak saya? Saya sadar bahwa saya belum mampu untuk memanage waktu saya dengan baik, untuk bisa saya mengurus anak, dan di satu pihak saya studi. Gitu. Jadi, adalah hal yang egois kalau misalnya saya punya anak, tapi anak saya tidak dapat saya pertanggungjawabkan. Masakan saya mau punya anak, terus saya bergantung pada orang lain begitu yang mengurus anak saya. Walaupun ya teman-teman sudah tahu bahwa kita kan sudah ada daycare, kita bisa menitipkan kepada keluarga dan sebagainya. Tapi itu kan bukan sebuah proses yang mudah. Dan pasti ada konsekuensi dari setiap pilihan yang ada. Saya sudah menikah, saya lupa tadi saya memperkenalkan diri bahwa latar belakang saya sudah menikah, karena terkadang saya banyak disalahartikan bahwa sebagian besar orang menganggap bahwa saya belum menikah, karena saya maksudnya kelihatan katanya kalau udah menikah, tapi padahal itulah ya namanya stigma ya, namanya label ya orang-orang cewek-cewek kalau belum punya anak pasti belum menikah gitu. Padahal nggak semua seperti itu. Ada juga kok orang-orang yang muda tapi sudah punya anak 5 begitu. Nah, ketika child free ini, orang-orang sudah mulai mengatakan bahwa sebenarnya child free itu tidak ada. Dia child free kok karena dia mandul begitu. Padahal tidak demikian. Tidak semua seperti itu, teman-teman. Maka, oleh karena itu, kenapa sih ada child free ini? Menurut saya, lebih mengerucut lagi, child free ini adalah pilihan yang bebas sebagai perempuan. Perempuan itu sadar bahwa kandungan itu belong to her, not for community. Terkadang orang merasa terstigma, merasa terintimidasi, karena merasa bahwa ketika dia tidak berhasil untuk memenuhi ekspektasi dari masyarakat, dia tidak bisa memenuhi ekspektasi dari dirinya sendiri. Padahal tidak semua kita harus mengikuti apa yang ada dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, nilai child free, dia ada dinamikanya sendiri. Saat ini child free mungkin pada beberapa waktu ke depan akan memiliki anak. Dan itu semua pasti ada peluang yang ada. Gitu, Mbak Rosa. Baik, Mbak Lydia, terima kasih untuk insight-nya kepada kita semua mengenai child free dan kira-kira tadi Mbak Lydia sudah sampaikan sedikit mengapa seorang perempuan memutuskan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu begitu ya Mbak? Ya, jadi selanjutnya mungkin kita beralih ke narasumber yang kedua. Aku mau tanya nih kepada Mbak Rizka. Mbak Rizka ini sudah menikah dan memiliki anak ya, Mbak Rizka tadi, sejak Betul, 8 tahun betul. yang lalu. Ya, jadi aku mau tanya nih, tadi Mbak Rizka juga sudah memperkenalkan diri sebagai seorang ibu dan mahasiswa begitu ya Mbak. Kira-kira bagaimana sih Mbak Rizka bisa membagi waktu dan energi Mbak Rizka antara pendidikan, keluarga, anak, dan karir Mbak Rizka sendiri? Oke, Kak Rosa, sebelum saya ke sana, saya itu sebenarnya tertarik sekali dengan jawaban Mbak Lydia tadi. Sebenarnya child free ini muncul itu bukan baru-baru aja ya. Itu udah dari akhir abad sekitar 20 yang 20 gitu. Nah, ini rame itu kan tadi seperti yang Mbak Lydia bilang gara-gara ada seorang pegiat media sosial dia menggaungkan child free ini.
Nah, menurut saya yang dikatakan Mbak Lydia itu sangat bagus. Dan kemarin saya sempat membaca buku juga, 40 Reasons ya for Not Having Children. Jadi ada berapa pandangan mereka tuh ada banyak banget. Mulai dari masalah keuangan, ketakutan nantinya aktivitas mereka itu, aktivitas seksual mereka itu berkurang, terus ketakutan perubahan fisik akibat nanti kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Nah, itulah yang buat saya akhirnya berpikir, saya sangat menghargai orang yang memilih untuk child free dan banyak banget keputusan mereka, pertimbangan kenapa mereka melakukan child free gitu. Nah, dan kita harus hargai itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Kak Rosa, kalau saya sebagai ibu mahasiswa bisa bagaimana cara saya mengatur waktu, mengatur kehidupan saya ya, seperti itu. Saya tuh orangnya well prepare banget. Dari dulu saya tuh termasuk tipikal orang yang sangat bisa membagi waktu. Walaupun pada akhirnya itu semua tuh hanya teori gitu. Pada akhirnya pun kayak sekarang saya nggak bisa dipungkiri, saya tuh kayak kejar-kejaran sama waktu dengan keluarga, waktu dengan kuliah, waktu dengan pekerjaan yang sungguh full time di kantor gitu. Dengan banyak lagi, pasti kita kan ada tuh yang namanya distract, setelah itu permasalahan-permasalahan apa yang sedang kita hadapi, belum lagi kalau kita mau menstruasi, pasti kan ada lagi permasalahan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, saya sudah menjadi seorang ibu, saya tahu tanggung jawab saya, jadi jangan sampai anak itu menjadi korban dari saya yang sudah memilih menjadi seorang ibu. Jadi saya akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin, saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya walaupun saya bekerja dan menjadi seorang mahasiswa. Dan yang selalu saya ingat ini ya, Kak Rosa dan penonton Ma'arif Institute, saya selalu menanamkan dalam diri saya, anak itu bukan retirement plan kita. Jadi kalau kita memilih mempunyai anak, jangan sampai anak itu yang menjadi anak itu menjadi beban untuk kita. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memang mempunyai anak itu adalah sebuah pilihan kita yang dimana anak harus merasakan kebahagiaan kita gitu. Jadi jangan sampai anak itu menjadi beban atau menjadi sebuah ini kita apa ya kayak ambisius kita gitu. Karena itu yang terjadi saat saya waktu hamil di awal itu ibu parenting itu marak di mana-mana. Tweet, saling banyak banget yang buat aku tuh ngerasa, aduh ini kita nggak bisa nih kita ikutin semuanya. Karena mulai dari kayak misalnya makan aja harus pakai tangan atau pakai sendok itu semua dipermasalahkan. Terus setelah itu anak minum pakai botol sama gelas dipermasalahkan. Jadi memang banyak sekali permasalahannya Kak Rosa seperti itu. Tapi ya sebagai seorang ibu kita harus memilah-milah. Kita tuh nggak bisa semua itu berdasarkan teori buku. Tapi ternyata yang kita harus lakukan itu adalah kita menjalani mana yang nyaman sebagai orang tua kepada anak kita gitu. Baik, Mbak Terima Ria, kasih Kak terima Rosa. kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizka untuk jawabannya. Sangat menarik sekali ketika aku mendengar Mbak Rizka mengatakan jangan sampai anak menjadi eh, beban buat kita, ataupun anak merasa kan ada nih istilahnya sekarang anak-anak muda paling ngomong kayak gue nih beban keluarga gitu. Kayak jangan sampai ada yang merasa seperti itu ya Sandwich Mbak generation. Rizka. Ya, jadi Betul, betul. kembali lagi keputusan untuk memiliki anak itu adalah keputusan yang besar dan jangan sampai anak menjadi korban dari ketidakmampuan kita untuk mengatur waktu dan membahagiakan anak itu ya Mbak Rizka. Betul, betul Kak Rosa. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya saya mau beralih ke eh, narasumber yang selanjutnya. Halo Mbak Tuti. Halo Mbak Rosa. Ya, jadi Nggak apa-apa. pertanyaan kepada Mbak Tuti, aku mau tanya nih kepada Mbak Tuti, kira-kira bagaimana sih perjuangan Mbak Tuti untuk berupaya memiliki keturunan, dan kira-kira tanggapan orang-orang di sekitar Mbak Tuti mengenai Mbak Tuti dan pasangan itu seperti apa sih, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rosa. Tadi di depan saya belum bilang juga ya latar belakang kalau saya ini sudah menikah tapi belum dikaruniai anak gitu ya. Eh, Namanya belum punya anak ini kita kan dua keluarga besar ya. Jadi masing-masing itu bukan kita aja yang berusaha, keluarga besar juga selalu ngasih referensi dari pihak suami misalnya seperti berobat ke dokter A gitu ya. Dari keluarga saya juga
ke dokter B, masing-masing ngasih referensi. Dan kita udah jalani semuanya gitu. Nggak satu dokter aja gitu ya Mbak ya. Dokter yang satu, terus ada referensi yang lain, dokter yang lain, semua kita coba gitu. Tapi ya itu tadi, semua kembali kepada hasil gitu ya. Jadi hasilnya itu sampai terakhir itu dokter mengatakan kita ini aman-aman aja gitu ya. Semuanya sehat-sehat aja. Jadi tidak ada identifikasi kalau kita ini dalam keadaan yang satu kurang sehat, istri kurang sehat atau suami kurang sehat soal kesuburan. Jadi dokter bilang ya udah, yang penting jangan stres, jalani aja gitu ya. Kita sampai pada tahap itu udah Mbak. Gitu. Seperti itu. Ceritanya Mbak Tuti sama kayak cerita aku. Ya, Karena Mbak. orang-orang kan nggak ngerti kan kalau misalnya kita mau menunda, kayak kita belum mau nih punya anak gitu. Kalau bilang child free kayak itu kan mereka kayak nggak ngerti kan, maksudnya Ya, nggak ngerti istilahnya, karena istilahnya itu kan child free itu kan istilah internasional. Jelasin dari awal gitu bahwa oh ini kita masih mau menunda kok gitu. Nggak boleh menunda-nunda, nanti kalau menunda-menunda begini. Tapi saya masih ke dokter kandungan, Mbak, buat reproduksi aja, buat cash pro gitu. iya. Tapi pas di dokter kandungan pasti di stigma juga. Kok ke dokter kandungan tapi nggak buat hamil gitu. Jadi orang mikir kalau orang udah nikah itu ke dokter kandungan pasti mau cari hamil gitu loh. Jadi emang kayak Pasti mau beragam program. juga ya Mbak ya konteksnya. Pasti Mbak Rizka juga ini punya pengalamannya ini beragam juga. Apalagi kalau punya anak mau susu formula, ASI, kayak gitu kan. Iya, Nah, Ya, itu betul banget Mbak Lydia. Sebenarnya tuh yang saya tekankan tuh bukan child free atau nggak child free-nya ya, tapi sebagai heeh. orang tua tuh bagaimana sih caranya kita tuh bisa gitu untuk kedepannya. Karena memang permasalahan child free dan ini tuh kan gara-gara kemarin Gita Savitri aja jadi rame gitu kan. Sebelumnya Iya, kan orang nggak ada masalah. betul. Selanjutnya mungkin masih dari Mbak Tuti lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih pada akhirnya Mbak Tuti dan pasangan sampai pada tahap ini bisa ikhlas untuk keadaan Mbak Tuti dan pasangan seperti itu? Ya. Jadi kalau dihitung ya usia pernikahan saya itu Februari kemarin tepat tanggal 14 tuh kita udah 13 tahun nikah gitu ya. Jadi kita ini gini Mbak, sampai pada tahap ini itu seperti yang saya bilang tadi, tahap pasrah, dokter juga udah bilang ya udah jangan stres, toh kita diidentifikasi sehat-sehat aja gitu ya. Yang kita cari sampai saat ini itu kita yang penting sama-sama nyaman. Kemudian apa? Ketenangan batin gitu ya. Ketenangan batin itu kita saling menguatkan nih. Walaupun kita belum punya anak, kita masih ada ponakan gitu ya, masih banyak keluarga gitu. Dan kita juga berkegiatan. Jadi nggak mau yang terlalu stres. Duh, kenapa ya belum punya anak? Kenapa ya orang bisa? Jadi nggak mau sampai yang membanding-bandingkan diri. Kita tetap berusaha nih sama-sama nih, kita cari ketenangan batin aja lah gitu, seperti itu Mbak. Jadi sampai saat ini kita masih nyaman-nyaman aja, seperti itu. Baik Mbak Tuti, jadi salah satu faktor yang bisa menguatkan Mbak Tuti juga adalah support ya Mbak Pasti dari Mbak, ya. sistem jadi keluarga gitu. Apalagi dari suami paling menguatkan dan gimana ya? Alhamdulillahnya suami itu nggak banyak nuntut Mbak, nggak banyak nuntut. Dan kita sama-sama tahu gitu. Dan karena apa? Karena kita juga udah sama-sama usahakan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Selanjutnya aku mau kembali lagi ke Mbak Lydia. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kira-kira persiapan Mbak Lydia sebelum menikah hingga pada saat ini sampai pada akhirnya Mbak Lydia yang setahu saya memutuskan untuk child free begitu Mbak. Sebenarnya saya nikah umur masih muda ya, saya nikah 25 tahun. Sekarang saya sudah 32. Jadi ya kurang lebih saya udah mau 7 tahun nikah. Jadi saya nikah sebenarnya nggak ada kayak, kalau mau nikah saya harus pola pengasuhan kayak gimana ya, gitu. Karena memang ketika mau menikah itu, yang pertama yang kami bicarakan adalah ketika saya menikah adalah saya mau lanjut S3. Gitu. Jadi keputusannya suami mau ikut apa enggak. Jadi kayak gitu. Itu yang mau diputuskan. Jadi kami belum ada cerita buat
punya anak. Tapi memang ada sih beberapa cerita-cerita, misalnya kalau memiliki anak gimana pas waktu pacaran gitu. Tapi ketika saya belajar, semakin saya belajar, ya kami juga belajar ya, saya latar belakangnya saya sosiologi, saya belajar apalagi soal sosiologi gender, banyak banget bicara soal perempuan gitu, soal bagaimana pengalaman jadi ibu, menjadi perempuan yang childless, itu dan juga climate change, itu buat saya banyak berpikir juga, pertimbangan-pertimbangan juga untuk saya. Bagaimana saya membawa seorang individu dalam lingkungan yang mana tidak stabil gitu. Tapi kalau misalnya saya sudah ngomong kayak gini, teman-teman, banyak banget teman-teman guru agama saya yang berkaitan dengan para teolog udah kayak gini. Jangan mikir kayak gitu, pasti semuanya Tuhan sudah siapkan gitu. Tapi saya langsung mikir, ya kan kita punya akal ya, walaupun semuanya sudah dipersiapkan, jadi kita punya akal juga untuk bagaimana kita mau mempersiapkan suatu kondisi yang layak bagi generasi selanjutnya yang lahir dari rahim kita gitu. Nah, dan pada waktu itu bicara soal pengasuhan, jadi gini Mbak, saya sebelum nikah, saya itu guru SMA. Ya, jadi sebelum saya jadi dosen, saya guru SMA di salah satu SMA swasta yang ya lumayan ternama lah di Manado. Dan juga saya ngambil privat buat anak-anak yang calistung, baca tulis hitung. Nah, dari mereka saya belajar banyak soal pengasuhan. Karena pasti setiap anak yang saya didik itu punya pola pengasuhan orang tua yang sangat berbeda. Dari yang anaknya dibiarin banget, semuanya dari suster. Dari anak yang dikekang banget, semuanya harus laporan. Sampai anak yang ya dalam hal ini bisa di tengah-tengah gitu, bisa bernegosiasi dengan orang tuanya. Nah, dari situ saya mulai menimbang-nimbang pola pengasuhan mana yang tepat bagi anak saya nanti. Tapi dalam perjalanan waktu, saya sudah mulai melihat mana prioritas dari saya. Maka saya diskusi dong sama suami gitu kan. Saya kan mau S3 nih. Kalau misalnya sudah hamil nanti dan punya anak, dan saya misalnya lag gitu, atau misalnya saya akhirnya menunda S3. Saya tidak mau anak ini menjadi objek saya untuk mencurahkan kekesalan saya. Saya masih belum S3, saya harus sekolah, bagaimana saya sudah punya anak jadi beban nanti. Karena saya belum tahu psikis saya semampu sampai gimana. Apakah saya nanti akan jadi postpartum syndrome, saya mau jadi baby blues, saya belum bisa memprediksikan ke depan. Oleh karena itu, yang aman yang saya pilih adalah, saya saat ini chat free dulu. Kami chat free, dan nanti, tidak tahu kapan ya, belum tahu kapan nanti, mungkin setelah S3, ataupun nanti sementara S3, untuk memutuskan punya anak dan sebagainya. Nah, apalagi saya mungkin memiliki pemahaman ya, saya tidak mau mengganggu pemahaman perempuan-perempuan yang lain. Karena saya lihat sekarang udah climate change kan, krisis iklim di mana-mana. Punya anak itu menurut saya punya timbang-timbang yang banyak sekali yang saya harus pertimbangkan. Anak itu akan menghirup udara yang bagaimana nanti. Itu sampai itu jadi agak-agak ini ya, apa? Jadi agak banyak sekali perhitungan saya gitu. Pampersnya gitu, baru pampersnya atau mau pakai popok kain. Jadi kayaknya itu bisa dirasakan Mbak Rizka deh, udah sebagai ibu ya. Jadi ini nanti anaknya saya mau pakai popok kain atau popok yang udah sekali pakai gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu. Semoga ada riset ya di mana sudah punya, kita nanti Indonesia sudah punya cara pengolahan limbah-limbah yang cukup baik buat kita nanti. Supaya nanti kita jadi ibu, kita nggak lagi dipersoalkan dengan pilihan-pilihan yang begitu kompleks gitu. Karena saya jujur ya, kenapa saya belum punya anak? Saya belum mampu untuk menjalani kompleksitas sebagai seorang ibu gitu. Karena ini bukan mau menjudge gitu, kenapa kok kamu masih muda mau punya anak gitu. Nah, itu pilihannya dan saya menghormati. Bukan karena saya berpikir seperti ini terus saya mau menjudge teman-teman saya yang sudah punya anak. Tidak demikian. Saya punya perkumpulan teman-teman yang waktu dari masih kuliah sampai sekarang kita masih temenan. Hanya saya saja yang belum punya anak dan it doesn't matter.
Karena menurut saya yang bermasalah bukan apa yang dikatakan oleh masyarakat ya, oleh orang-orang luar. Karena yang masalah itu akan timbul kalau saya mempermasalahkannya gitu, Mbak. Jadi selama ini pola pengasuhan apa ya seperti itu yang tadi saya bicarakan, dan sampai sekarang ya kehidupan saya masih seperti ini gitu. Saya masih memilih untuk belum memiliki anak. Baik, Mbak Lydia, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang sama untuk Mbak Rizka. Kira-kira apa sih yang Mbak Rizka persiapkan dengan suami ketika memutuskan untuk menikah? Begitu, Bu. Oke, jadi Kak Rosa, saya itu kan tadi seperti yang saya bilang, saya tuh tipikal orang yang well prepare banget. Saya memutuskan menikah di usia 25 tahun karena saya merasa di umur 25 tahun itu adalah waktu yang sangat tepat dan matang untuk menikah. Ternyata realitanya itu semua hanya teori. Jadi bukan menakut-nakuti generasi anak muda untuk ingin menikah cepat sebenarnya, tapi setidaknya kesiapan mental dan finansial itu jauh lebih harus dipersiapkan. Seperti itu. Jadi kalau Kak Rosa tanya sama saya, kemarin saya menikah di umur 25 tahun, gimana perjalanannya? Saya pikir saya orang yang well prepare semuanya terkait mental, finansial, ternyata semua itu hanya teori gitu. Pas saya tahu, wah ternyata harga persalinan puluhan juta ya. Wah ternyata harga susu mahal juga ya. Wah ternyata harga pendidikan udah sama halnya kayak biaya kuliah. Itu tuh hal-hal yang nggak pernah ternyata kita tuh pelajari dulu gitu. Dan orang tua kita, mungkin orang tua saya lebih tepatnya, itu tidak pernah memberikan saya tuh insight hal-hal yang seperti itu. Dia cuma bilang ya ini adalah sebuah pilihan, kalau emang mau menikah silahkan. Jadi mereka tuh tidak membuat yang buruk-buruk seperti sampai hal yang kayak keuangan, terus mental baby blues, yang seperti itu mereka tidak ceritakan gitu. Nah bagusnya sekarang banyak banget akun-akun parenting yang mungkin dari awal tuh sudah diberitahu. Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang tuh kan anak-anak Gen Z apa mereka tuh takut untuk menikah gitu. Sebenarnya itu bukan menakut-nakuti, tapi mereka tuh lebih sadar. Akhirnya mereka tuh lebih terbuka. Oh iya, bahwa menikah itu sangat tidak mudah gitu. Tapi kalau memang ada yang mau menikah cepat, ya itu juga nggak apa-apa, itu sebuah pilihan. Cuman di sini kan saya pengen cerita, saya aja sudah well prepare. Saya tuh Mbak sampai Kak Rosa, saya tuh sampai baca buku, siap menikah, siap hijrah, siap semuanya lah menjadi seorang ibu. Buku saya tuh karena kebetulan waktu itu saya resign kerja ya. Jadi kerjaan saya tuh hanya membaca buku tentang parenting dan menjadi seorang istri yang baik gitu. Dan ternyata semua itu hanya teori. Pada saat realita semua itu tuh nggak akan berlaku gitu. Mungkin teori itu menjadi bekal ilmu kita, tapi realitanya ya kita jalanin sesuai dengan yang apa mau kita jalanin. Gitu Kak Rosa. Baik, Mbak Rizka. Jadi yang aku tangkap dari penyampaian Mbak Rizka tadi, kita harus benar-benar menyiapkan mental dan juga finansial ya untuk sebelum menikah, memutuskan untuk menikah. Betul, betul Kak Rosa. Baik, Mbak Rizka, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Mbak Tuti. Kira-kira ketika 13 tahun yang lalu Mbak Tuti dan pasangan memutuskan untuk menikah, selain untuk mempersiapkan mungkin untuk mempunyai anak, apalagi sih yang Mbak Tuti persiapkan dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu? Jadi ketika menikah itu selain persiapan nanti bagaimana kalau punya anak, bagaimana nanti dengan pendidikan anak, bagaimana dengan biaya hidup anak, itu udah dipersiapkan kita. Saya dan suami itu udah mempersiapkan gitu kan. Tapi lagi-lagi kan begini ya, dalam menikah itu nggak cuma itu aja ya. Kita juga ada persamaan persepsi juga. Jadi ada dua kepala, ada dua keluarga gitu ya. Eh, Banyak masukan dari keluarga juga soal bagaimana kalau ini aja memungut anak, kalau istilahnya memungut anak gitu ya, di sana di kampung saya itu masih seperti itu, orang-orang tua zaman dulu seperti itu, memungut anak. Nah kita itu justru belum sampai ke arah sana gitu ya, tapi masih yang ponakan suka dibawa ke rumah gitu ya, jadi buat main sama ponakan. Sampai sekarang belum ada pemikiran untuk memang memungut anak seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi Mbak Rosa di awal, kita sampai sekarang masih sama-sama nyaman, masih sama-sama uh, prioritasnya ya kita tenang-tenang aja lah, dengan ketenangan batin. Kita juga kalau ada rezeki bisa berbagi dengan para ponakan, baik dari ponakan suami atau dari ponakan saya sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah nggak ada yang
ibaratnya tuh yang ngompol-ngompol nih, kenapa sih nggak coba ini, nggak coba itu, kenapa sih seperti ini gitu ya, siapa tahu dia seperti ini. Kebetulan keluarga saya itu tidak ada yang historinya yang nggak punya anak gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya yang oh mungkin dia juga karena keturunannya dulu ada yang nggak punya anak, nggak seperti itu. Alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Jadi kami sampai saat ini karena keluarga sama-sama punya dukungan, ada support buat kita gitu ya. Kita sama-sama nyaman gitu. Sampai sekarang masih nyaman seperti itu Mbak Rosa. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Selanjutnya aku mungkin tetap di Mbak Tuti lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Eh, ini juga untuk ke dua narasumber yang lainnya nanti. Kira-kira untuk keputusan child free ini, apakah menurut Mbak Tuti merupakan tindakan yang arogan atau egoisan dari seorang pasangan atau bagaimana? Enggak sih, enggak. Saya tuh enggak berpikir sampai ke situ. Karena yang menjalankan hidup gitu ya, itu pilihan hidup masing-masing. Seperti yang kembali Mbak Lydia bilang, itu pilihan. Orang pasti banyak pertimbangan gitu ya. Apalagi yang punya masa lalu, masa kecilnya seperti apa gitu ya. Karena saya juga punya teman yang masa kecilnya seperti apa gitu. Berkaitan dengan psikologisnya juga. Banyak masing-masing orang punya pertimbangan dengan pilihannya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya. Saya merasa itu bukan arogansi gitu. Tetapi mungkin karena kadang yang arogan itu sebenarnya pribadi masing-masing gitu ya, suka kadang yang namanya bersosial media kita tidak memilih kata-kata yang tepat. Jadi orang lain mungkin menyikapi seperti itu. Jadi kembali ke diri masing-masing sih Mbak, itu pilihan pribadi, tapi kita pinter-pinterlah menempatkan diri untuk tidak membuat membuat kata-kata yang justru memancing orang lain. Kalau untuk itunya sendiri bukan arogansi sih menurut saya, itu pilihan hidup masing-masing, pertimbangan untuk menjalani hidup ke depannya masing-masing, seperti itu Mbak, kalau dari saya. Terima kasih Mbak Tuti. Untuk Mbak Rizka, kira-kira pendapat Mbak Rizka bagaimana ya mengenai hal Kalau, ini? kalau pendapat saya sama sekali tidak egois. Setiap orang itu punya pilihan untuk memilih child free. Baik child free pada saat dia sudah menikah ataupun dia memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Dan kita harus tetap hargai itu. Gitu Kak Rosa. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Mbak Lydia, kira-kira pendapat Mbak Lydia bagaimana Baik, Kak Mbak? Rosa. Saya ketika kondisi saya memilih seperti ini, banyak sekali orang yang bilang saya egois. Sampai pernah saya suatu ketika ya, pergi ke pertemuan keluarga. Waktu itu ulang tahun saya, ke-30-an sekian gitu. Terus saya disalamin sama tante saya. Pas disalamin dia bisikin ke saya gini, egois sekali. Ih, kok egois gitu saya nanya. Sampai sekarang masih memilih tidak hamil gitu. Karena kan biasanya gitu kan di ibadah ada kesaksian gitu. Saya selalu didoakan pendeta untuk memiliki anak. Terus saya bilang begini, saya mau bercita-cita nanti di usia berikut didoakan pendeta untuk cepat selesai studi gitu. Terus waktu itu dibilang saya egois. Nah, menurut saya ketika memilih yang sadar dan tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, itu menurut saya bukan hal yang egois, termasuk memilih untuk child free. Yang menjadi egois adalah ketika saya memilih child free dan saya memaksa orang lain untuk child free. Atau saya memilih punya anak dan saya memaksa orang untuk punya anak. Begitu. Ketika saya child free, saya tidak mau membuat teman-teman saya yang mana mereka memutuskan untuk punya anak. Dan mereka misalnya ya, kadang-kala kan saya ini tempat curhat ya. Ada teman-teman saya yang mungkin kecapean ngurus anak. Itu misalnya cerita ke saya, gini-gini, gini-gini. Dan saya mengurangi dan berusaha untuk tidak mengeluarkan satu kata pun yang membuat mereka bersalah. Contoh misalnya, itu kuat, maksudnya orang Manado kan, maksudnya masih mau suka
masih mau suka senang-senang, tapi sudah punya anak. Itu saya tidak mau mengatakan seperti itu. Karena ketika saya child free, saya sadar bahwa saya belum bisa untuk, seperti tadi saya bilang, saya belum bisa untuk menerima kompleksitas yang ada. Gitu. Ada prioritas saya yang lain. Dan ketika saya sudah siap untuk kompleksitas itu, saya mungkin ya, ada banyak kemungkinan kan di masa depan, saya mungkin akan berusaha untuk memiliki anak. Karena mungkin umur saya ya sudah 30-an seperti ini, sudah banyak hal yang harus dipersiapkan lebih lanjut gitu. Nah, dan pada intinya sih, egois itu ketika kita menyuruh orang memakai sepatu yang hanya pas buat kita aja gitu. Itu metafora ya, apa ya, istilahnya gitu lah. Karena kita harus saling menghormati lah pilihan sepatu orang lain, termasuk soal child free gitu. Baik, jadi dari ketiga narasumber ini aku bisa menyimpulkan bahwa keputusan orang-orang sepasang suami istri untuk akhirnya memutuskan tidak memiliki anak itu bukanlah egoisan, karena kembali lagi untuk menghargai masing-masing pendapat dan keputusan tersebut. Asalkan kita tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan kita seperti itu ya, Mbak. Ya. Jadi teman-teman seperti itu kira-kira Zoom atau kita hari ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, aku mau meminta masing-masing narasumber untuk menyampaikan mengenai statement masing-masing mengenai child free dan untuk apa sih menikah itu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Tuti dulu. Oke, makasih Mbak Rosa. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi, child free atau apapun itu adalah pilihan masing-masing pasangan, seperti itu. Kemudian tujuan saya menikah, semua orang pasti pengen bahagia, gitu ya. Tujuan saya pengen bahagia. Apapun itu nanti hasilnya saya punya anak atau enggak, saya udah memikirkan jauh-jauh hari. Saya tetap pengen bahagia. Saya pengen punya pasangan sama-sama mengerti, kita sama-sama punya ketenangan batin, seperti itu. Terima kasih Mbak Tuti. Silakan Mbak Rizka. Ya, kalau saya Kak Rosa, closing statement saya mengenai child free ini, saya akan terus menghargai pilihannya orang. Seperti yang tadi Mbak Lydia bilang, kita nggak bisa memaksakan sepatu kita ke orang lain gitu. Tapi yang mau saya tekankan adalah masalah itu sebenarnya bukan di child free atau punya anak. Kamu tuh jika memilih untuk menjadi orang tua, jadilah orang tua yang bijak dan bertanggung jawab, tahu kapasitasnya. Jangan sampai mau punya banyak anak, tapi tidak terurus. Itu sebenarnya permasalahan kita. Sebenarnya bukan child free atau mau punya anak gitu kan. Terus jangan jadikan anak-anak tuh sebagai retirement plan kita. Jadi kita juga tahu, Mbak Karosa, perceraian di Indonesia ini cukup tinggi. Menurut data terakhir aja, menurut data BPS tahun 2022, terjadi 447.000 perceraian per tahun. Dan 75%-nya itu penggugat adalah perempuan. Dan ini anak yang menjadi korban. Jadi jangan sampai ada 4 juta anak yatim piatu lagi di Indonesia yang bertambah karena bekal ilmu parenting orang tua itu rendah. Gitu. Itu aja Kak Rosa dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Silakan Mbak Lydia. Oke, kalau dari saya, child free itu adalah sebagai bentuk hak kebebasan sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki, sebagai manusia lah. Child free itu di mana kita membebaskan bukan hanya diri kita, tapi membebaskan individu selanjutnya untuk tidak datang kepada dunia yang egois ini. Dunia sebenarnya yang egois menurut saya. Karena juga child free itu adalah sebuah pilihan sebagai manusia yang bebas. Dan manusia yang bebas, ketika kita memilih menjadi manusia yang bebas, jangan kebebasan kita malah mengintimidasi orang lain. Oleh karena itu, menurut saya, ya child free itu adalah hak prerogatif sebagai seorang manusia. Dan apa sih tujuan saya menikah? Menikah bagi saya ya tidak jauh berbeda ya dengan Mbak Tuti bahwa menikah untuk merasa bahagia. Karena itu orang setelah selesai pernikahan pasti dapat ucapan happily ever after. Semoga berbahagia dan juga samawa supaya pasti pernikahan itu akan berjalan dengan baik.
Walaupun tentunya ketika saya menjalani pernikahan, ternyata tidak semudah itu. Menikah tidak selalu ada baik-baiknya. Pasti ada kerikil-kerikil gitu, sedikit-sedikit ataupun besar yang ada. Oleh karena itu pernikahan menurut saya adalah pembelajaran hidup. Gitu. Nikah untuk Setuju, belajar, saya setuju untuk sama Mbak. supaya hidup lebih bermakna. Tuh, Mbak. Sekolah seumur hidup lah, Mbak. Long life learning. Menikah dan mempunyai anak tuh memang pelajaran seumur hidup, Mbak Lydia. Saya Heeh. setuju. Jadi kalau orang ditanya tujuan kamu menikah itu apa? Ibadah. Benar-benar ibadah, belajar sampai akhir hayat. Betul. Tergantung mau lulus atau drop out. Betul, betul, betul. Ya, jadi Mbak Rizka, berhubung Mbak Rizka tadi ini adalah seorang mahasiswi, seorang ibu rumah tangga juga, dan saat ini bekerja ya Mbak, banyak sekali pastinya hal yang merepotkan ketika harus bayar listrik, harus belanja, dan kira-kira aku ada saran nih buat Mbak Rizka, ada yang namanya Postpay Indonesia. Itu salah satu dompet digital dari Pos Indonesia yang bisa Mbak Rizka gunakan ketika ingin belanja di e-commerce, ingin bayar tagihan listrik, ataupun kalau misalnya Mbak Ria pakai token listrik itu bisa di top up di situ Mbak Rizka. Iya, iya, Kak Rosa, aku juga udah sempet pakai tuh si Postpay, semuanya mudah, jadi tinggal pakai handphone, kita tinggal transfer, kita semuanya nggak butuh kita kemana-mana lagi gitu kan, bener-bener memudahkan aku banget sebagai yang sok sibuk ini. Oh, jadi Mbak Rizka udah pakai Postpay ya, Mbak? Iya, iya aku udah pakai untuk bayar air, bayar listrik, bayar tagihan-tagihan, jadi sangat memudahkan aku banget sih. Gitu. Baik, Mbak Rizka terima kasih karena sudah menggunakan Postpay. Aku pikir tadi Mbak Rizka belum pakai. Jadi mungkin Mbak Tuti dan Mbak Lydia juga boleh ya pakai Postpay ini. Pasti, Mbak. Boleh juga, Mbak. Di Buat digital manage biar sekarang ya, lebih lebih ini mudah. kan, bagus buat manage keuangan gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Lydia, Mbak Rizka, dan Mbak Tuti untuk insight-nya yang sangat luar biasa untuk atau kita hari ini. Aku juga sebagai seorang mahasiswi, seorang pemudi yang dalam notabene-nya ingin juga untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya, transisi kehidupan dari mungkin setelah saya lulus kuliah, saya akan bekerja, lalu memutuskan untuk menikah. Jadi saya punya pandangan begitu mengenai bagaimana sih kehidupan setelah menikah itu, bagaimana sih pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk memiliki anak begitu. Apakah saya akan menunda ataupun langsung memiliki anak nantinya. Dan semoga teman-teman hari ini topik yang menjadi pembahasan kita boleh diterima oleh teman-teman semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.